gapangan kita bisa mengalami patah di udara, padahal kita membuat ratanya, rautannya itu besar, tapi kadang patah. Yang paling utama itu pemilihan bahan. Pemilihan bahan itu untuk bambu bagian sayap, usahakan bambu yang benar-benar bagus. Untuk bagian sayap itu utamakan pemilihan bambu yang bagus. Terus selanjutnya untuk rautan. Untuk rautan layangan gapangan biar kuat itu untuk bagian tengah itu usahakan agak besar, tapi untuk bagian pinggir yang tepi usahakan agak kecil, kalau bisa kecil sekecil mungkin, supaya angin itu langsung membuang. Jadi beban layangan itu tidak berada di tengah tapi berada di pinggir. Sebab kebanyakan itu kalau angin bebannya di tengah itu layangan agak berat dan mudah patah. Kalau yang pinggir itu kecil atau lemes atau tipis, itu angin biasanya langsung membuang ke samping, jadi nggak membebani layangan di tengahnya. Selanjutnya untuk bagian bawah usahakan yang sini agak besar, sebab beban layangan itu biasanya pengaruhnya juga di sini. Kebanyakan yang patah itu di sini, awalnya patah itu di bagian ini, sebab ini menahan bambu yang bagian bawah. Yang bagian bawah itu sebagai penopangnya, jadi bambu yang bagian tengah ini, karena di sini yang bawah sini terima anginnya cukup kencang, jadi usahakan untuk bagian sini iratannya agak besar. Dan selanjutnya cara meraut. Usahakan jangan pernah meraut sampai habis kulit bagian yang tajam ini, kulit bagian sini ini usahakan jangan dihilangkan. Ya bolehlah bulat, tapi jangan keterlaluan bulatnya sampai yang ini dihilangkan. Beban itu berada di sini, sedangkan kekuatan bambu itu yang bikin kuat bambu supaya nggak patah itu adalah kulitnya ini. Kulitnya ini yang bikin bambu kuat, tidak mudah patah. Kalau ininya kita habiskan, terus kekuatannya bambu itu berada di mana? Jadi usahakan jangan diraut sampai habis. Untuk layangan harian, entah kalau layangan lomba, buat event gitu, saya nggak tahu. Kalau buat harian, buat penerbangan harian, usahakan kulitnya ini jangan dihabiskan biar layangannya kuat. Wah, untuk bambu itu yang kuat sininya, bagian ininya, bagian sininya itu yang kuat, sedangkan bagian sininya, hatinya ini mudah patah. Jadi kalau ini dihabiskan, otomatis sudah nggak ada kekuatannya bambu itu. Sudah nggak ada. Ini kalau di tempatku layangan model lodoyoan, layangan anti badai.
sebab tengahnya kayak gini besarnya. Nah, tapi untuk bagian pinggirnya itu sangat kecil sekali. Tuh, kecil sekali, sangat kecil. Jadi angin itu cuma nerpa untuk bagian tengah, bagian pinggirnya. Beban angin itu cuma ada di pinggir, nggak ada di tengah layangan gini. Seterusnya untuk bagian sini, bagian ini usahakan agak besar loh, jadi supaya bisa menahan bokongan paling bawah ini. Tapi ini kalau kena angin tuh otomatis agak mengkus ke belakang ini. Kalau sininya agak besar, jadi agak kuat. Layangan tuh dibuat oleng, dibuat goyang itu enggak apa itu, enggak berpengaruh di udara, jadi tetap stabil. Dan usahakan tetap yang pinggir ini kecil, untuk bagian tengah besar. Biarpun sini besar loh, biarpun sini besar, ininya besar, tapi kalau bagian pinggirnya itu kecil, otomatis layangan nggak terlalu kaku lah, tetap bisa terbang. Biarpun anginnya kecil, anginnya besar, tetap mampu, tetap bisa terbang. Sebab saya sudah pernah kok ngalaminnya. Waktu lomba di Serengat itu Brewok yang mengadakan layangannya itu, saya layangan model doyoan itu tetap bisa terbang walaupun anginnya sangat kecil. Yang lainnya layangan semua nggak ada yang bisa terbang, tapi layangan model doyoan lebar sayap 2,5 meter itu masih bisa terbang dengan stabil, sebab ininya kecil. Mungkin ada tambahan lagi untuk bagian bawah. Yes, memang kayak gini saya buat kecil, nggak tahu lah ciri khasnya, dari dulu saya buatnya juga kayak gitu ya, supaya nggak membawa sawangan terlalu panjang. Intinya cuma kayak gitu, intinya cuma itu aja. Kalau saya kurang suka sawangan atau senderan terlalu panjang, itu kurang suka, sebab layangan nggak bisa tahan di udara, sering kalau apa itu cepat tumbang. Kalau sawangannya nggak terlalu panjang, yes, kemungkinan di udara itu masih bisa bertahan. Ya kalau ukuran kayak gini, ukuran 2,4 meter itu biasanya saya cuma pakai 3,6 meter sampai 3,8 meter saja loh, nggak pernah lebih dari itu ukurannya itu. Yes, idealnya 3,6 meter itu juga sudah keras suaranya kalau saya yang bikin itu. Kalau sawangan 3,6 meter saya yang bikin itu sudah keras ya nggak kalah lah kalau sama yang 4 meter sama yang 5 meter itu nggak kalah. Ya cukup sekian pembahasan kita kali ini. Untuk pembelajarannya ya mari kita sama-sama belajar, mungkin kalau ada kurang lebihnya bisa ditambahkan lagi di kolom komentar. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya biar saya semangat untuk membuat konten-konten lagi tentang layangan kapangan. Terima kasih.